Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam uraian rahasia hidup sukses menurut pandangan Alkitab. Kali ini kita sudah memasuki hukum sukses yang ke-15. Hukum ke-15 ini berbicara tentang law of agreement atau hukum perjanjian. Amos 3 ayat 3 berkata, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Sahabat pendidikan Kristen, hukum perjanjian mencakup mencari hubungan yang sehat dan bersahabat, dan litigasi yang tidak perlu, dan bertindak sebagai pembawa damai dimanapun Anda berada. Kesepakatan diperlukan bahkan dengan musuh Anda, terlebih lagi dengan pasangan, keluarga, mitra bisnis, pelanggan, atau distributor Anda. Kesepakatan tidak hanya berfungsi untuk menghindari masalah, tetapi juga untuk menciptakan sesuatu yang mendasar, jalinan hubungan Anda. Banyak orang lupa bahwa ketika orang lain berkolaborasi atau bekerja sama dengan kita, peluang kita akan menjadi lebih besar dalam sukses. Para ahli menunjukkan 3 tahap mendasar dalam pengembangan pribadi dan profesional. Yang pertama adalah ketergantungan, yang kedua kemandirian, dan yang ketiga ketergantungan. Di awal kehidupan, baik sebagai bayi atau ketika memulai karir, kita sepenuhnya bergantung pada orang-orang di sekitar kita. Pada tahap berikutnya, sebagai remaja atau karyawan yang baru saja dapat promosi, kita menjadi mandiri dalam tugas-tugas dasar kita. Kita tahu apa yang harus dilakukan dalam kebanyakan situasi. Akhirnya, sebagai orang yang dewasa atau profesional kelas atas, kita mencapai tahap yang paling maju, saling ketergantungan. Pada tahap ini, seseorang mengetahui seberapa besar mereka membutuhkan orang lain dan seberapa banyak orang lain membutuhkan mereka. Hanya mereka yang memahami hukum perjanjian, mereka yang kooperatif dan bekerja sama dengan orang lain, yang berhasil mencapai puncak dan tetap di sana. Ketika ada kesepakatan, ada sinergi, dan siklus pengembangan bersama yang baik. Dalam konteks membangun hubungan, kita harus belajar bagaimana bergaul dengan semua tipe orang, dan bagaimana mengatasi perbedaan kita. Yesus berkata, "Jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu." Tapi ada orang yang berkata, "Saya tidak akan pernah memberikan pipi saya yang lain." Orang-orang ini selalu siap untuk bertarung dan tidak mau memaafkan atau mencapai kesepakatan. Kesediaan untuk memaafkan dan berkolaborasi adalah karakter penting bagi mereka yang mencari kesuksesan profesional dan pribadi. Dalam hukum, setiap kali ada konflik, pengadilan cenderung berusaha mencapai konsensus. Pengacara-pengacara memiliki pepatah, "Kesepakatan yang buruk itu lebih baik daripada pertarungan yang baik." Arbiter dan hakim dipaksa untuk membuat kesepakatan dalam banyak kontroversi yang datang ke pengadilan. Dan jika mereka gagal, hukumannya adalah kasus dihentikan. Para legislator telah mengambil tindakan pencegahan ini untuk menghindari konflik meluas yang merugikan kedua belah pihak dan waktu serta uang negara. Demikian pula, diplomasi dan perundingan adalah mekanisme untuk membahas kepentingan dan menghindari konflik antar negara. Organisasi internasional dan blok regional berusaha untuk mempromosikan pertumbuhan dan perdagangan bersama dan menghindari konflik antar negara. Hindari konflik, apalagi konflik yang dicari-cari. Matius 5 ayat 25 menasehatkan kita, "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Ketika Yesus berkata untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dengan musuhmu, idenya adalah untuk menghindari perang. Ketika Allah menginstruksikan orang Israel pada zaman Musa
Ia menetapkan hukum tentang perang. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Ulangan 20 ayat 10. Konflik bersenjata menguras sumber daya dan harus menjadi pilihan terakhir. Yesus melangkah lebih jauh. Dia mengajari kita untuk mengasihi musuh kita. Rasul Paulus juga memberi kita pelajaran yang indah. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah engkau rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Ini tidak berarti kita mengabaikan otoritas atau martabat kita, tetapi kita harus menghindari konflik dan keangkuhan. Ketika kita berada di puncak perusahaan atau organisasi, kita dapat menggunakan otoritas tanpa menjadi agresif. Orang cenderung menghargai mereka yang mencari solusi untuk konflik dan waspada terhadap mereka yang menimbulkan masalah lebih jauh. Dalam karya klasik abad 17, The Art of Worldly Wisdom, Baltasar Gracian, salah satu penulis paling penting dari gaya barok Spanyol, memberikan nasihat yang kuat yang masih diikuti sampai sekarang oleh para ahli strategi dan politisi. Judul nasihat terakhir Gracian adalah In a World Be a Saint. Dia memuji kebaikan sebagai penghubung ke semua kesempurnaan. Ada 3 hal yang membuat pria bahagia, yaitu kesehatan, kekudusan, dan head peace. Kebajikan adalah matahari. Memiliki hati nurani yang baik untuk belahan bumi. Dia begitu indah sehingga dia mendapat kasih sayang, baik dari Tuhan maupun manusia. Kapasitas dan kehebatan seseorang diukur dari kebaikannya dan bukan dari kekayaannya. Nasihat Gracian yang diberikan lebih dari 300 tahun lalu telah ada di dalam Alkitab selama 2000 tahun. Tetapi sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, jadilah kudus dengan segala hal yang kamu lakukan. 1 Petrus 1 ayat 15. Tidak ada yang kalah dengan bertindak dengan benar dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Karena itu, berperilakulah sedemikian rupa sehingga teman dan musuh Anda dapat menjamin martabat Anda. Ketika Anda diakui karena kebaikan Anda, orang-orang yang cemburu akan sering mengincar Anda dan mencoba menghancurkan kesan baik yang telah Anda ciptakan. Pada saat-saat seperti ini, bersabarlah. Jangan menanggapi provokasi dan biarkan waktu melakukan tugasnya. Kebenaran biasanya akan menang. Kecemburuan orang-orang terhadap Anda adalah tanda kesuksesan Anda. Pertanda yang tidak nyaman, tetapi merupakan tanda bagi Anda. Mungkin ada orang dalam hidup Anda yang tidak memperlakukan Anda dengan rasa hormat dan perhatian yang sama seperti yang Anda tunjukkan kepada mereka. Itu adalah sifat manusia. Tidak jarang memberi kebaikan dan sebagai gantinya Anda menerima hinaan, fitnah, tipu daya, atau tidak tahu berterima kasih. Teladan Yesus adalah salah satu yang menarik. Alkitab menyingkapkan bahwa beberapa orang yang terlibat dengannya dan bahkan membantunya memandang rendah dia. Tapi ini tidak mencegah ajarannya meluas lebih jauh. Membalikkan rasa terima kasihnya, Yesus menjalankan misinya. Itu yang harus kita lakukan. Dari sekian banyak orang yang kita bantu dan dengan siapa kita jujur, kita akan membangun pasukan orang-orang yang bersyukur dan layak yang akan berada di pihak kita. Ini membutuhkan waktu dan sepadan dengan bobotnya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun profesional kita. Oleh karena itu, berbuat baik, bekerja sama, dan berjuang untuk perdamaian. Beberapa orang mungkin mencoba memanfaatkan sifat baik Anda, tetapi banyak orang lain ingin mengaitkan Anda dan nama baik Anda. Jadi, tetap tenang. Teman Anda akan melompat ke pertahanan Anda saat dibutuhkan. Ingatlah bahwa bukan pada waktu yang baik
Anda menemukan siapa sahabat sejati Anda, tetapi justru ketika Anda dalam masalah-masalah yang sulit. Sahabat mengasihi setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Bahkan saat-saat sulit pun bisa menjadi positif. Pada saat-saat itu Anda menemukan siapa teman sejati. Jaga sikap positif. 2 Timotius 2 ayat 24 berkata, dan hamba Tuhan tidak boleh suka bertengkar, tetapi harus berbuat baik kepada semua orang, mampu mengajar, tidak pendendam. Rahasia di balik hubungan yang baik adalah kebijaksanaan. Jangan ganggu audiens Anda. Jangan biarkan orang muak dengan Anda. Jangan menjadi individu yang memuakkan itu dan memualkan. Pergi sebelum Anda diminta untuk melakukannya. Jangan memaksakan keintiman. Perhatikanlah peringatan Salomo. Jaranglah menginjak kaki di rumah sesamamu. Terlalu banyak di antara kamu dan mereka akan membencimu. Amsal 25 ayat 17. Hindari memuji diri sendiri dengan cara apapun. Saat rapat, langsung saja ke intinya, sampaikan pesan Anda dan pergi dengan anggun sesegera mungkin. Seperti yang dikatakan oleh Rolim Amaro, pilot dan pendiri maskapai TAM yang saat ini sudah berubah menjadi Latam. Lebih baik memiliki seseorang yang harus Anda tarik kembali daripada seseorang yang harus mendorong Anda keluar. Eduardo Almeida, seorang pelatih perusahaan, menegaskan bahwa di dunia sekarang ini pengetahuan teoritis tidak cukup. Anda membutuhkan keterampilan profesional, postur yang baik, dan hubungan yang baik. Pada acara Edukar di Sao Paulo pada tahun 2012, dia membawa perhatian kita pada fakta bahwa di dunia korporat 80% dari semua pemecatan disebabkan oleh sikap atau perilaku, dan hanya 20% karena kegagalan teknis atau pengetahuan. Penelitian yang disebut eksekutif yang dilakukan oleh Cato mengenai perekrutan, pemecatan, dan karir menunjukkan bahwa 17,6% PHK disebabkan oleh masalah hubungan yang tidak baik, tidak akur dengan rekan kerja, dan bos, tidak menjadi supervisor yang efektif. 9,3% PHK berhubungan dengan pekerjaan yang berlebihan, ketidakhadiran, dan keterlambatan. 5% karyawan diberhentikan karena kekurangan energi, 14,7% karena kurangnya keahlian, dan 28% karena kinerja yang buruk. Salah satu kualitas terpenting dari orang yang ingin berkembang sebagai bagian dari tim adalah kemampuan untuk memaafkan dan membiarkan pergi kesalahan dan penghinaan. Penting untuk tidak terlalu sensitif dan tidak menyimpan dendam. Orang-orang yang sukses tidak tersinggung, tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan tidak membalas. Mereka memiliki semangat yang murah hati dengan orang-orang yang lebih lemah atau sulit untuk ditangani. Ini adalah karakteristik yang berharga. Hindari berpartisipasi dalam perkelahian, perselisihan, atau litigasi. Pertahanan terbaik adalah tidak menyakiti. Ini adalah solusi sederhana yang membutuhkan banyak disiplin. Di dalam Alkitab, Salomo berkata adalah kehormatan untuk menghindari perselisihan. Tetapi setiap orang bodoh cepat bertengkar. Amsal 20 ayat 3. Dan jawaban yang lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Ketika Anda memilih perdamaian daripada perang, Anda menjadi orang yang menyenangkan. Anda berjalan di jalan yang lebih ringan, dan Anda tetap fokus pada produktivitas. Salomo memberikan nasihat penting lainnya. Kebijaksanaan seseorang menghasilkan kesabaran adalah untuk kemuliaan seseorang, untuk mengabaikan pelanggaran. Amsal 19 ayat 11. Teks Alkitab lebih banyak terjemahannya yang berbeda. Untuk memahami sepenuhnya nasihat ini, berikut adalah beberapa di antaranya.
Kebijaksanaan seorang pria menunda kemarahannya dan adalah kemuliaannya untuk mengatasi pelanggaran. Terjemahan lain mengatakan bahwa pengalaman membuatmu lebih sabar dan kamu paling sabar saat mengabaikan hinaan. Terjemahan lain juga mengatakan adalah bijaksana untuk bersabar dan menunjukkan seperti apa Anda dengan memaafkan orang lain. Pemahaman seorang pria membuatnya lambat untuk marah. Merupakan kehormatan baginya untuk memaafkan dan melupakan kesalahan yang dilakukan padanya. Jika orang mau mengikuti saran ini, pertengkaran akan berkurang. Seperti kata pepatah, dibutuhkan 2 orang untuk tenggo. Bukankah pasar mengharuskan Anda menjadi agresif? Jangan merencanakan kejahatan terhadap tetangga dan sesama Anda yang tinggal di dekat Anda dengan penuh kepercayaan. Jangan menuduh siapapun tanpa alasan ketika mereka tidak menyakiti Anda. Amsal 3 ayat 29-30. Ketika Anda memilih untuk mengikuti jalan pasifisme dan non-kekerasan menurut hukum perjanjian, Anda mungkin akan memiliki setidaknya 1 kritikus yang akan bertanya, tetapi bukankah pasar mengharuskan Anda menjadi agresif? Memang, tetapi agresi itu tidak ditujukan kepada individu atau perusahaan. Sikap agresif Anda di pasar terkait dengan kemampuan Anda untuk berinovasi, mendapatkan klien, memberikan visibilitas produk Anda, dan menawarkan layanan paling efisien dengan harga murah. Kami ingin mengatasi persaingan, bukan menghancurkannya. Adalah mungkin untuk menjadi sukses di pasar tanpa harus merugikan orang lain. Pasarnya besar dan berkembang. Ada ruang bagi setiap orang yang mengikuti hukum perjanjian ini. Jadilah seperti kayu cendana yang mengharumkan kapak yang melukainya. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Amin.